Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ketemu lagi dalam program Rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yang terdapat di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya ulangi lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini mengungkapkan kepada kita bahwa Allah yang penuh dengan kasih sayang memberikan kesempatan kepada kita untuk supaya kita dapat menemui Dia dan supaya kita dapat membangun hubungan dengan Dia. Karena apa? Karena Allah yang penuh dengan kasih sayang itu mempunyai kasih yang begitu ajaib, tak terbatas dalamnya, tingginya, lebar, dan panjangnya, yang siap untuk dicurahkan kepada kita, manusia ciptaannya. Dan Allah yang penuh dengan kasih sayang ini mengetahui persis bahwa kita manusia sangat membutuhkan pengampunan dari Dia, sangat membutuhkan damai sejahtera dari Dia, dan sangat membutuhkan hidup kekal daripadanya. Dan Allah yang penuh kasih sayang itu siap untuk senantiasa menolong kita dan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang Allah ungkapkan melalui ayat yang baru saja kita baca. Haleluya. Dan juga kita mengenal Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala-galanya. Kita berada dimanapun di seluruh dunia ini, Dia mengetahui keberadaan kita. Bahkan bukan cuma mengetahui, tetapi Dia juga mengerti keadaan kita. Dia mengerti keadaan kita, apalagi di hari-hari terakhir ini. Ketika kita ada di dalam pandemi COVID-19, Dia tahu persis kesesakan-kesesakan yang sedang kita alami. Ada yang mengalami PHK, sehingga kesulitan untuk membayar listrik, membayar air, atau membayar kebutuhan sehari-hari. Ada yang mengalami sakit penyakit, sehingga tidak berdaya menghadapi kehidupan ini. Rasa-rasanya mau menyerahkan diri, Tuhan ambil saja saya ini, sakit saya ini terlalu parah. Allah mengetahui, Dia mengerti keadaan kita. Bahkan apabila usahamu sedang mengalami kegagalan, mungkin macet atau tidak berkembang, bahkan merugi serta bangkrut, Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengerti keadaan kita. Itulah sebabnya, karena Dia mengerti keadaan kita, Dia datang kepada kita dengan ayat yang sangat menjanjikan dan penuh harapan ini. Dia katakan, carilah Tuhan. Jangan cari yang lain. Jangan cari orang-orang pintar. Jangan cari pertolongan dari dunia. Jangan cari pertolongan dari kemampuan diri sendiri. Tetapi carilah Tuhan. Kenapa carilah Tuhan? Karena kalau kita lihat di dalam ayat 8, sebab rancanganku, kata Tuhan,
bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini yang Allah ungkapkan kepada kita. Mengapa kita mau cari Tuhan? Bukan mencari orang-orang pintar, bukan mencari cara-cara dunia untuk melepaskan kita diri, lepaskan kita dari persoalan yang kita hadapi, dari kekhawatiran yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, menganjurkan, mendorong kita, mari cari Tuhan. Haleluya. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Temui dia, cari Tuhan, cari namanya, cari kekuatannya, bahkan cari wajahnya. Dan dikatakan di sini, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama Allah ada bersama dengan kita, kita berseru kepada dia di dalam doa tentu saja. Kita katakan segala kebutuhan keperluan kita. Karena Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih sayang dan siap untuk mencurahkan kasihnya kepada kita sebagai manusia-manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mengerti bahwa Allah itu mengasihi kita, kemudian kita meresponi apa yang Tuhan katakan supaya kita mencari dia dan berseru kepadanya, maka saya percaya semua ada jawabannya. Haleluya, puji Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 29, Yeremia 29 ayatnya yang ke 13 dan 14 berkata, 14a berkata, apabila kamu mencari aku, ini kata Tuhan, apabila kamu mencari aku, yaitu Tuhan, kamu akan menemui aku. Jadi kita pasti ketemu Tuhan kalau kita cari Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemui aku. Artinya, kalau dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, mencari kekuatannya, mencari kuasanya, mencari wajahnya, maka Allah sendiri yang akan mengungkapkan tentang keadaannya untuk siap menolong kita. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemui aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memulihkan keadaanmu apabila engkau mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Allah akan memulihkan karena dia adalah Allah pemulih. Dia Allah yang maha kuasa. Dia akan pulihkan kita ketika kita sedang ada dalam masalah yang besar, ketika kita ada di dalam tekanan yang berat, ketika kita dalam sakit penyakit sekalipun. Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pelepas yang heran. Dia adalah penolong yang sangat terbukti. Dia adalah penuh dengan kasih sayang dan penuh pengertian dalam hidup kita. Karena janji-janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya iya dan amin. Karena dia adalah Allah yang setia buat kita, anak-anak Tuhan yang mau mencari dia dan berseru kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian Mazmur 50, kalau dikaitkan dengan Mazmur 50, untuk kita berseru, ayatnya yang ke-15 berkata begini. Mazmur 50, ayat 15. Berserulah kepadaku, kepada Tuhan, pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Pada saat kita mengalami kesesakan, mungkin karena usaha kita itu goyang, atau mungkin usaha kita harus ditutup karena rugi, bahkan ada hal-hal yang membuat kita
tidak punya harapan lagi dengan bisnis dan usaha kita. Oh Tuhan, bagaimana ini? Pelanggan sudah tidak ada lagi. Daya beli masyarakat sudah berkurang. Tidak ada lagi stok untuk dijual, dan sebagainya. So, kondisi-kondisi ini merupakan kesesakan-kesesakan yang kita hadapi. Atau mungkin engkau sedang menghadapi sakit penyakit yang belum sembuh sampai sekarang ini. Rasa-rasanya sulit untuk terlepas dari sakit penyakit ini. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Saat ini dia katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Pada saat engkau sedang menghadapi sakit penyakit, pada saat engkau sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, pada saat engkau mengalami kebangkrutan yang mengancam engkau, sehingga kekhawatiran, ketakutan itu seakan-akan mau merenggut engkau, ada Yesus yang mau menolong kita dengan tawaran yang begitu luar biasa. Karena berserulah kepadaku. Haleluya. Kita berseru, serahkan Tuhan, aku ada dalam kesesakan. Dan ayat ini katakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi akan itu berarti belum. Artinya Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan apabila kita berseru kepada Dia. Apabila kita datang kepada Dia dan berdoa kepada Dia. Maka aku akan meluputkan engkau. Setelah Tuhan meluputkan engkau dari kesesakan, konsekuensinya adalah engkau akan memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai sudah ditolong oleh Tuhan, sakit penyakit sudah sembuh, usaha, bisnis sudah berkembang kembali, lupa Tuhan. Nggak boleh. Ayat ini katakan, engkau akan memuliakan aku. Artinya semua tergantung. Pertolongan Tuhan dan kita memuliakan Tuhan tergantung daripada apabila kita datang berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita mendapati bahwa adalah sangat penting bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Mencari Tuhan dan berseru kepadanya, itu adalah perintah firman Tuhan. Dan kalau kita melakukannya, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencari Tuhan dan berseru kepadanya? Jawabannya adalah karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang maha kuasa, yang siap sedia untuk menolong kita dan memberkati kita. Kalau begitu, pertolongan apa yang sangat kita butuhkan dewasa ini untuk supaya kita mencari Tuhan dan berseru kepadanya? Nah, saya pelajari firman Tuhan, ada 3 kebutuhan yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita ini. Dan itu diketahui oleh Tuhan dan dimengerti oleh Tuhan. Dan dia siap untuk menjawab kebutuhan kita. Pertama yaitu kita sangat membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Loh, kok bisa? Kenapa kita butuh pengampunan dari Tuhan? Mungkin kita selama ini ada hal-hal yang membuat kita lalai untuk melakukan kehendak Tuhan. Mungkin ada keadaan-keadaan di mana kita telah terlalu kepedean sehingga kita menjadi sombong karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kita merasa kita lebih dari yang lain. Kita merasa kita ini hebat. Kita tidak perlu lagi Tuhan, atau mengikuti Tuhan hanya sifatnya formalitas. Karena apa? Karena kita sudah merasa kuat. Padahal firman Tuhan katakan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu supaya engkau dapat bekerja dan menghasilkan kekayaan untuk kebutuhanmu. Atau mungkin saya tanpa engkau sadari, engkau sudah membenci sesamamu.
Bahkan bukan hanya membenci, bahkan engkau menghakimi sesamamu, sehingga itu mendatangkan kekecewaan dari Tuhan. Maka dalam situasi seperti ini, kita sangat membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena pengampunan dari Tuhan ini akan memulihkan kita. Pemulihan yang Tuhan siapkan dan Tuhan kerjakan buat kita itu adalah ketika kita datang mencari Tuhan, kita berseru kepadanya, minta pengampunan dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 25 berkata begini, Aku, yaitu Tuhan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi Allah sendiri yang penuh dengan kasih sayang itu siap untuk senantiasa memberikan pengampunan kepada siapa yang datang mencari dia. Dan siapa yang mau berseru kepada dia. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Maka dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 103 berkata begini. Mazmur 103 berkata, ayat 3, Dia yaitu Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Segala kesalahanmu. Kita manusia lemah, penuh keterbatasan. Ada banyak salah yang sering kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Kita sudah mengecewakan Tuhan. Kita sudah membanggakan diri dan ego hidup mementingkan diri sendiri. Semua kesalahan-kesalahan ini, ayat 3 katakan, Dia yaitu Tuhan Yesus Kristus mengampuni segala kesalahan kita. Selanjutnya, yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi, pengampunan segala kesalahan kita dan penyembuhan dari sakit penyakit kita itu merupakan suatu paket yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan siapkan untuk mencurahkan kepada kita karena dia benar mengasihi kita. Tetapi kita harus mencari dia dan kita harus berseru kepada dia, mengakui bahwa kita butuh pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh hebat, sungguh luar biasa Tuhan kita. Kalau kita kembali ke ayat pokok tadi, itu kalau tadi ayat pokok adalah ayat 6, Yesaya 55 ayat 6, ini saya maju ke ayat 7. Ayat 7 berkata begini di bagian B, Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia, yaitu Tuhan, akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus itu, dia siap untuk memberikan pengampunan kepada kita, bukan setengah-setengah, tetapi berlimpah-limpah. Artinya dicurahkan dan luber, tertumpah. Begitu luar biasa. Itulah kasih Tuhan yang diwujudkan melalui pengampunan kepada kita. Dan kalau kita pandang Yesus yang ada di kayu salib Kalvari, bagaimana dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita semua yang berdosa dan siap menuju kepada neraka kekal selama-lamanya dapat diampuni dan dipulihkan, sehingga kita dibenarkan dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pengampunan yang Tuhan siap berikan itu adalah pengampunan dengan berkelimpahan. Puji Tuhan. Jadi kita sangat membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, bahwa manusia sangat membutuhkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tanpa damai sejahtera, kita hidup di dalam frustrasi, kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, kita hidup di dalam kesesakan. Tetapi firman Tuhan katakan tadi bahwa kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan.
dalam kesesakan kita berseru kepada Tuhan. Kita butuh damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu sangat penting buat kita. Kenapa penting? Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 26, Yesaya 26 ayat 3 berkata begini. Ini tentang damai sejahtera. 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita memiliki iman yang teguh, berdiri atas satu keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, sanggup menolong kita dan membela kita, maka dikatakannya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu akan dijagai oleh Tuhan. Dijagai bagaimana? Dijagai dengan damai sejahtera. Haleluya. Artinya bahwa hatinya itu terjaga sedemikian rupa, ada di dalam damai sejahtera. Walaupun terjadi kecekcokan, terjadi gemuruh dan sebagainya, tetap ada dalam damai sejahtera. Walaupun penuh dengan kekurangan, penuh dengan tekanan ekonomi, penuh dengan kegagalan di bisnis. Tetapi kalau ada Yesus dalam hidup kita, yang kita butuhkan itu, maka damai sejahteranya akan menjaga kita. Itulah sebabnya Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau engkau sekarang ini belum percaya kepada Yesus, maka saatnya undang Yesus masuk dalam hidupmu. Maka hatimu yang penuh dengan gundah gulana, hatimu yang penuh dengan kesesakan itu akan diubah oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Undang Yesus, mari masuk dalam hidupku Yesus. Engkaulah Raja Damai, Engkaulah Tuhanku, Engkau Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Maka siapa meminta akan diberikan. Saat ini juga mungkin engkau ada di kamar, mungkin engkau ada di mobil sendirian, tidak ada yang lihat, tapi Tuhan memperhatikan engkau. Kalau engkau berseru kepada Dia, panggil Yesus masuk dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka secara pribadi, tanpa orang lain tahu, engkau memiliki damai sejahtera yang daripada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, di dalam Filipi, di dalam Kolose 3, Kolose pasal 3 ayat 15 berkata begini. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi ketika kita undang Yesus, mari masuk dalam hidup kita, Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Yesus ada dalam hidup kita, dan di sini dikatakan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidupmu. Dia yang memerintah. Dia perintahkan, jangan lewat sana. Hati-hati, ada ranjau iblis di sana. Jangan lewat sana, karena di sana berbahaya. Tetapi luruslah, ikutlah Tuhan Yesus. Karena ikut Yesus itu pasti sukses. Kenapa pasti sukses? Karena Dia yang memiliki sorga. Yesus yang memiliki sorga. Dia tahu jalan menuju ke sorga. Dia tahu bagaimana membawa umat manusia datang ke sorga. Kenapa? Karena Yesus itulah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang punya sorga, kemudian Dia datang ke dalam dunia ini. Dia yang adalah roh bentuknya, yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia secara jasmani. Dia mewujudkan dirinya menjadi manusia Yesus, sehingga manusia dapat melihat Yesus. Dan Yesus inilah yang akan menuntun kita ke sorga, karena Dia tahu jalan ke sorga. Itulah sebabnya Yesus itu adalah Juru Selamat dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kedua. Jadi yang menjadi kebutuhan kita, kita harus datang kepada Tuhan. Mohon ampun. Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi di dalam Yesus, Dia berikan pengampunan. Dengan Yesus mati di kayu salib Kalvari, darahnya tertumpah, nyawanya diserahkan buat kita. Ketika kita percaya kepada Yesus,
kita diselamatkan. Haleluya. Kedua, damai sejahtera itu disebut kebutuhan kita. Karena damai sejahtera inilah yang akan memelihara kita, bahkan memerintah dalam hati kita, sehingga kita selalu menang, bahkan sampai ke surga, kekal selama-lamanya. Nah, yang ketiga yaitu kita sangat membutuhkan kehidupan kekal. Jadi hidup manusia bukan hidup sementara di dunia ini yang hanya 70 tahun atau 80 tahun. Tetapi setelah kematian ada kehidupan kekal. Setelah kematian ada kehidupan kekal. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dijamin kalau dia mati sekarang ini akan dibangkitkan oleh Yesus sehingga bersama-sama Yesus masuk ke dalam surga kekal selama-lamanya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan memberontak menolak Yesus, maka mereka juga setelah kematian akan dibangkitkan, tetapi menuju ke neraka, mengalami hukuman kekal selama-lamanya. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 1000 tahun, tetapi selama-lamanya. Di sanalah akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Itulah sebabnya sekarang ini adalah kesempatan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Di dalam Amos 5 ayat 4 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Israel itu berbicara tentang umat Tuhan, dan kita adalah umat Tuhan di akhir zaman ini. Carilah aku, artinya carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau engkau cari Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau cari dan berseru kepada dia, Tuhan, mari masuk dalam hidup. Jadilah Tuhan dalam hidupku, maka Tuhan berikan hidup kekal kepada engkau. Karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, Yesus itu. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan menuju ke sorga, kebenaran yang sejati ada dalam Yesus. Dan dialah hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur memiliki Yesus yang hidup itu, yang menghidupkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 6 dikatakan, Roma 6 ayat 22 berkata begini. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang tadi memanggil, mencari Yesus dan berseru kepada Yesus supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia akan diubah oleh Roh Kudus dan firman Allah menjadi ciptaan baru. Dia bertobat, dia menjadi ciptaan baru, memiliki karakter-karakter Kristus. Nah, di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan, dia akan mengalami yang namanya pengudusan dari Tuhan. Artinya dikhususkan oleh Tuhan. Bahwa hidup kita ini tidak lagi menurut dunia, tidak lagi menurut kedagingan. Apalagi menurut iblis. Tetapi hidup kita menurut Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran yang ujung-ujungnya adalah, yang kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya. Inilah kebutuhan kita sebagai manusia. Kita rindu memiliki kehidupan kekal. Terpujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu, ayat yang terakhir saya ambil di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Ini tentang iman. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau tidak ada iman kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Ayat ini sudah sangat tegas menjelaskannya. Nah, selanjutnya, sebab barang siapa atau siapapun orangnya berpaling kepada Allah, artinya kita tinggalkan hidup lama, kemudian kita
bertobat, kita berbalik 180 derajat menuju kepada keselamatan Yesus, dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah. Upahnya adalah mahkota kehidupan yang ada di dalam sorga. Hidup senang selama-lamanya bersama dengan Yesus. Dan orang tersebut akan menerima upah yang daripada Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan inilah yang ditawarkan kepada kita. Carilah Tuhan dan berserulah kepada Dia. Maka Dia akan mencurahkan oleh kasih-Nya yang berlimpah-limpah itu, yaitu pengampunan kepada kita, damai sejahtera kepada kita, dan hidup kekal kepada kita. Dan kita bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah diampuni oleh Tuhan, menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya memiliki damai sejahtera, walaupun di tengah-tengah badai dan gelombang. Puji Tuhan, saya memiliki hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Walaupun aku mati, aku pasti dibangkitkan. Itulah kepastian yang ada di dalam Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu, carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Carilah Tuhan Yesus dan berserulah kepada Yesus. Maka Dia menjadi solusi dalam hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.